Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam. Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya ini ya, nih, apa pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek kemarin. Gede banget. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kali mau Bludak. Ya, bludak masih sih udah baik-baik. Beginilah kondisi perkampungan di Pasir Keraton Keramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis pagi. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi ini kembali terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Akibatnya warga tak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan seluruhnya terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga terendam banjir. Akibatnya laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam. Hingga kini sebagian warga masih bertahan di rumah karena belum adanya tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Iya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Ya, Gimana? Banjirnya udah tinggi? udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Ya, Nggak bisa ngapa-ngapain? nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama Nggak bisa? sekali. Tidur? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. Ini mau... Dua perkampungan ini kerap dilanda banjir jika musim penghujan tiba. Rendahnya tanggul dan minimnya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan mengantisipasi potensi banjir dengan meninggikan tanggul dan menambah pompa air. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Kedutaan Besar Malaysia di demo para buruh yang memprotes penembakan pekerja migran oleh aparat penegak hukum Malaysia. Mereka menuntut pemerintah negeri jiran itu serius mengusut penembakan yang menewaskan warga Indonesia asal Riau. Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Malaysia menindak tegas aparat penegak hukum Malaysia yang menembak mati seorang WNI asal Riau. Penembakan tersebut menurut para demonstran adalah aksi extrajudicial killing. Mereka juga menuntut Malaysia menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja asal Indonesia dan memberikan jaminan keselamatan terhadap WNI. Di samping itu, massa juga menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran dicopot dari jabatannya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memprotes penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia. Pemerintah meminta Malaysia mengusut tuntas kasus tersebut. Basri, WNI asal Riau ini menjadi korban penembakan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia. Basri tewas dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia pun mengecam dan mendesak Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan
berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang menggunakan. Dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Menteri ATR BPN Nusron Wahid hari ini memenuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN untuk membahas persoalan tanah dan HGB serta SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan, tekanan politiknya terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan Menteri Nusron sempat menyebutkan keanehan yang ia temukan terkait adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir laut. Nusron mengatakan pembatalan hak atas tanah kemungkinan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan. Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di yang badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada Kantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai rapat Komisi 2 dengan Menteri ATR BPN terkait pagar laut di Tangerang, kita bergabung bersama Kevin Pakan yang berada di Gedung Nusantara DPR RI. Selamat sore, Kevin. Ya, Kevin, apa yang menjadi highlight dari rapat Komisi 2 dan Menteri ATR BPN? Ya, selamat sore Priska dan pemirsa. Memang selama kurang lebih 4 jam ini rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN telah berlangsung, di mana tadi selesai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya terdapat sejumlah hal yang dibahas dalam rapat kerja kali ini. Di antaranya yang pertama tadi dari pihak Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan terkait dengan kinerjanya atau apa saja yang telah dilakukan selama 100 hari menjabat sebagai Menteri ATR BPN, diantaranya berkaitan dengan kasus agraria dan juga mafia tanah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa setidaknya hingga November tahun 2024 ini terdapat 48.000 kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia. Kemudian tadi pada saat melaksanakan rapat kerja antara Komisi 2 dan juga dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini mendapatkan sejumlah pertanyaan dan juga tanggapan dari pihak Komisi 2 terkait dengan beberapa kasus terutama yang menyita perhatian publik terkait dengan pagar laut yang terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Di antaranya seperti di Tangerang, di Bekasi dan juga di Jawa Timur. Jadi pihak dari Ketua Komisi 2 DPR RI yang menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 poin pada saat tadi pihaknya bersama dengan anggota Komisi 2 telah menyampaikan atau melakukan raker bersama dengan Kementerian ATR BPN. Yang pertama, pihaknya mengapresiasi terkait informasi yang disampaikan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa sampai dengan saat ini ada 50
sertifikat yang dibatalkan di 50 bidang tanah yang memang sampai dengan saat ini menjadi polemik di daerah Tangerang. Di mana terkait ini dari adanya pagar laut yang memang sampai saat ini menjadi perhatian publik. Dari total ada sebanyak 263 sertifikat yang memang secara keseluruhan bila dihitung. Tadi ditanyakan dari pihak Ketua Komisi 2 mengapa hanya 53 saja yang telah dibatalkan. Tadi pihak dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini untuk sisanya masih dilakukan proses lebih lanjut karena memang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh namun bisa dilakukan secara bertahap. Kemudian pihak dari Ketua Komisi 2 juga menyampaikan bahwa penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan kasus agraria dan juga mafia tanah perlu diperhatikan dari Kementerian ATR BPN agar bisa berada pada satu pihak agar dapat berdampak kepada keuntungan atau perekonomian bagi bangsa Indonesia. Kemudian tadi juga dalam rapat kerja Menteri ATR BPN menyampaikan terkait dengan sampai dengan saat ini ada sebanyak 2,5 juta lahan sawit yang sudah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP. Namun sampai dengan saat ini sebagian diantaranya belum memiliki hak guna usaha atau HGU. Maka tadi pihak dari Komisi 2 menyampaikan bahwa bila mana sebagian dari 2,5 juta ini belum memiliki HGU maka belum bisa diterapkan atau dikenakan pajak. Kemudian tadi juga pihak dari Komisi 2 memberikan target kepada Kementerian ATR BPN agar seluruh perusahaan yang belum memiliki HGU ini bisa melengkapi agar bisa memiliki hak guna usaha paling lambat pada Desember tahun 2025. Kemudian di poin yang ketiga dari Komisi 2 ini memberikan perhatian kepada Kementerian ATR BPN agar dari kasus agraria dan juga kasus mafia tanah ini bisa dilakukan secara maksimal, terutama dari proses penegakan hukum, karena sampai dengan saat ini masyarakat menantikan, terutama dari pagar laut ini yang viral di media sosial maupun juga di media massa, siapa pemiliknya, baik itu apakah dari pihak swasta atau dari pihak pemerintah atau siapapun pihak-pihak terkait agar bisa langsung dilakukan proses penegakan hukum yang tepat. Kemudian tadi pada saat selesai melaksanakan rapat kerja antara Komisi 2 dan juga Kementerian ATR BPN, dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan setidaknya karena adanya kasus pagar laut di Tangerang ini setidaknya sudah ada 8 pegawai yang diberikan sanksi, yang mana tadi disampaikan bahwa ke-8 orang ini adalah merupakan orang-orang yang memang memberikan atau menyerahkan penerbitan sertifikat itu sendiri. Di mana tadi tidak dijelaskan secara lebih rinci dari Nusron Wahid, namun dari dirinya menyampaikan bahwa kalau dilihat dari aspek administrasi, kemudian dari aspek yuridis, ini telah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun ketika dicek di lapangan begitu bahwa tidak adanya bentuk atau bentuk fisiknya ini tidak terlihat atau tidak ada. Maka itulah mengapa dari pihak Kementerian ATR BPN melakukan atau memberikan sanksi kepada 8 pegawai ini. Tadi ditanyakan terkait dengan sanksi apa yang diberikan, namun pihak dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid belum bisa memberikan secara rinci karena masih akan dilakukan proses penyelidikan yang lebih lanjut, karena apakah memang bila dilihat dari produknya merupakan produk tata negara, maka ini kemungkinan akan diberikan sanksi secara administratif dengan pencopotan jabatan. Namun kalau dilihat ada mens reanya, apakah memang ini ada seperti bentuk penyuapan, kemudian penyogokan, maka ini tidak menutup kemungkinan akan masuk ke dalam ranah pidana. Untuk itu pihak dari Kementerian ATR BPN nantinya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk bisa melakukan atau melihat secara lebih menyeluruh kasus ini agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan tepat dan juga efektif bagi yang memang melakukan kesalahan. Kemudian tadi juga sempat ditanyakan Priska dan pemirsa terkait dengan daerah-daerah lain yang memang ini menjadi potensi adanya pelanggaran terkait dengan perairan Indonesia, terutama berkaitan dengan pagar laut. Bila sampai dengan saat ini baru ada di daerah Tangerang, kemudian daerah Bekasi dan juga Jawa Timur yang dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwajib. Nantinya pihak dari Kementerian ATR BPN terus memberikan
atau terbuka kepada masyarakat bila mana ada adanya laporan-laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dari pagar laut ini. Di antaranya seperti di perairan Subang, kemudian Sumeneb, dan juga di perairan Lampung. Tentunya sampai dengan saat ini masih terus berjalan prosesnya, namun pihak dari Komisi 2 menyampaikan bahwa proses penegakan hukum yang menjadi penting agar masyarakat dapat kembali menimbulkan kepercayaan kepada Kementerian ATR BPN itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Priska, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Kevin Pakan sudah melaporkan langsung dari Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan pihaknya telah melakukan analisis terkait sertifikat hak guna bangunan di Tangerang. Berikut penjelasannya. Kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya Pak sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat ada 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan?
supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berat kepada 8 pegawai ATR BPN terkait penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Kedua, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut. Ya kan, kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KAX PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Rapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri ATR BPN membahas evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN, program kerja hingga masalah pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. 93 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin 1 desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kemudian Undang-Undang Dasar ini kalau dalam struktur keagamaan kita ibaratkan Quran kita dalam bernegara itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Contoh kemudian kita lihat mungkin nanti perlu ditambahi tidak hanya kejadian pagar laut ini di Bekasi, Sidoarjo dan kemudian di mana tadi di Banten, tapi ada juga di tanah kakek nenek saya di Sumeneb di Madura, Pak Menteri. Bahkan di sepanjang pesisir di Kabupaten Sumeneb ini sudah menjadi tambak mayoritas di sana, Pak Menteri. Ketika pada masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya, baik itu meminta audensi kepada BPN, meminta audensi kepada Kanwil, selalu responnya itu normatif prosedural.
oh ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan. Sementara itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RT/RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Berikut pernyataan Mahfud MD. Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti adanya jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi kan itu. Polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RT/RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi
perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Sebelah kanannya itu, Ibu Ketua, juga dipagar dengan panjang yang hampir sama dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKPRL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya terus dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun. Kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh. Pemerintah tegas akan melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang yang memang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Pembongkaran melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gerakan Solidaritas Toraja atau Gestor mendesak KPK segera menangkap Harun Masiku. Uniknya, Ormas ini merupakan bagian keluarga Harun Masiku juga. Gestor mendesak karena khawatir Harun Masiku sudah menjadi permainan politik.
Aksi demonstrasi dilakukan untuk mendesak pihak KPK yang sudah 5 tahun belum juga dapat menangkap Harun Masiku. Gestor menyebut bahwa Gestor juga merupakan bagian keluarga dari Harun Masiku. Berdemonstrasi karena khawatir Harun Masiku sudah menjadi sandera atau alat permainan politik. Demonstrasi ini dilakukan dengan harapan pihak KPK dapat segera menangkap Harun Masiku dan juga tidak mengikuti permainan politik yang ada. Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas APMM tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah boleh dulu gimana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak PP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Pak, sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yuserizal, iNews melaporkan. Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas APM Malaysia tiba di kampung halamannya di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh pihak keluarga dan juga kerabat. Tangis haru keluarga tak terbendung saat jenazah Basri, korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Selangor, Malaysia. Anak dan istri korban sangat terpukul atas kepergian Basri yang merupakan tulang punggung keluarga. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Setibanya di rumah duka langsung dilakukan proses serah terima oleh Dirjen Pelindungan WNI Kemenlu Judan Nugraha bersama BP2MI kepada pihak keluarga. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, sambil kita juga memperjuangkan hak dari warga negara. Usai disemayamkan, jenazah Basri langsung dimakamkan pada Rabu malam di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dari Pulau Rupat, Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Jakarta Kamis sore. Dalam Rapim, Prabowo memberikan sejumlah pengarahan.
Hadir dalam rapat para pimpinan TNI Polri, diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal Muhammad Tony Haryono. Rapim TNI Polri ini merupakan agenda yang digelar rutin setiap tahun. Rapim tahun ini mengambil tema sinergitas TNI Polri untuk mendukung terwujudnya Asta Cita. Dalam Rapim ini, Presiden kembali mengingatkan jajaran TNI Polri untuk selalu mengabdi dan mengayomi masyarakat. Rapim TNI Polri merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap awal tahun sebagai momentum untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas serta menyelaraskan tugas dan peran TNI Polri guna mencegah ancaman dari dalam maupun luar negeri, menjaga stabilitas Kamtibmas serta mengawal seluruh agenda pemerintah ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa dalam mendukung ketahanan pangan, TNI Polri memiliki program pekarangan makan bergizi untuk mendukung program makan bergizi gratis dan pemanfaatan lahan produktif, khususnya padi dan jagung, serta program rekrutmen personil yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi. Tidak hanya itu, sebagai wujud komitmen kami dalam menyukseskan misi Asta Cita, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba dan Des Penanganan Judi Online. Di sisi lain, TNI Polri juga aktif terlibat dalam Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, serta Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola untuk menangani berbagai tindak pidana yang menjadi perhatian khusus sehingga dapat mencegah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kebijakan pun menjadi sorotan. Meski masyarakat mayoritas puas, namun sejumlah programnya mendapatkan reaksi negatif. Apa saja program-program ini? Berikut liputannya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat. Ke-9 program ini adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, dan swasembada pangan. Warga juga menantikan program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Warga juga mengapresiasi program transisi energi hijau, pemberantasan judi online, dan penurunan harga tiket transportasi publik. Survei ini juga mencatat sejumlah program yang kurang disukai masyarakat. Program-program ini adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pembentukan kabinet jumbo, serta penghapusan utang macet UMKM. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari kerja mereka. Namun Puan mengingatkan perjalanan pemerintahan masih panjang dan perlu melakukan banyak evaluasi. Apresiasi terkait dengan hal itu, namun ini juga merupakan tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo bahwa walaupun belum 100 hari ke depannya pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya kesejahteraan rakyat.
memang masih baru. Saya yakin pemerintah ini masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan. Jadi kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya. Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Kedutaan Besar Malaysia di demo para buruh yang memprotes penembakan pekerja migran oleh aparat penegak hukum Malaysia. Mereka menuntut pemerintah negeri jiran itu serius mengusut penembakan yang menewaskan warga Indonesia asal Riau. Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Malaysia menindak tegas aparat penegak hukum Malaysia yang menembak mati seorang WNI asal Riau. Penembakan tersebut menurut para demonstran adalah aksi extrajudicial killing. Mereka juga menuntut Malaysia menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja asal Indonesia dan memberikan jaminan keselamatan terhadap WNI. Di samping itu, massa juga menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran dicopot dari jabatannya. Ya, sebelumnya pemerintah Indonesia telah memprotes penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia. Pemerintah meminta Malaysia mengusut tuntas kasus ini. Korban penembakan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia. Basri tewas dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia pun mengecam dan mendesak Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Menteri ATR BPN Nusron Wahid hari ini memenuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN untuk membahas persoalan tanah dan HGB serta SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid, Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan, tekanan politiknya terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan Menteri Nusron sempat menyebutkan keanehan yang ia temukan terkait adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir laut. Nusron mengatakan pembatalan hak atas tanah kemungkinan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan.
Ke informasi lain, pemirsa, buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kapsudit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan diperlakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus persetubuhan dengan anak hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah kuasa hukum tersangka melaporkan seorang wanita terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban
menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. Untuk membahas ini sudah bersama kami penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Arianto, Pak Bambang. Selamat sore, selamat sore Pak Arianto. Pak Arianto, ada 2 perwira polisi, perwira menengah dan juga 2 perwira polisi yang diduga terlibat pemerasan. Ini pemerasan atau penyuapan Pak yang tepat terminologinya? Kalau laporannya kan laporan diduga pemerasan ya. Dan itu kalau pemerasan itu berarti yang aktif adalah polisinya, mengancam untuk mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Apabila tidak dikasih uang maka berkas akan dikirim kan gitu. Itu namanya pemerasan. Pemerasan, baik. Tetapi kemudian ya dalam penyelidikan yang terjadi selama ini dari keterangan-keterangan para itu ya kuasa hukumnya yang lama maupun yang baru Pak Tala itu kan disebutkan bahwa yang aktif itu adalah pengacara daripada pelaku yang dulu itu, yang 2 orang itu. Pengacaranya yang aktif mengatur akan mengirim uang ke sana, suruh menjual mobilnya untuk membayar penyidikan dan sebagainya supaya kasusnya itu dihentikan gitu. Nah kemudian kan ternyata kan ini pengacara yang dulu juga itu dilaporkan karena itu tidak disampaikan sehingga dia diduga melakukan penipuan gitu. Jadi intinya kalau lebih tepat menurut keterangan daripada Polda Metro ya itu ini adalah suatu kasus penyuapan. Karena penyuapan itu kasusnya adalah suatu pemberian uang ya dari orang, siapa menerima, tujuannya untuk apa, kemudian kapan penerimaannya, bagaimana caranya, itulah proses daripada penyuapan. Nah sedangkan sekarang ini yang baru terkuak kan, itu keterangan-keterangan dari para saksi-saksi yang menyatakan yang diduga itu korban itu diperas gitu ya karena suruh ngirim uang, menyampaikan uang, padahal yang terjadi informasinya si pengacara itu sudah minta sebanyak 17,1 miliar gitu. Tetapi dari pihak Polda Metro keterangannya bahwa uang yang sampai kepada para penyidik itu tidak sampai 750 juta. Jadi berarti kan ada yang digelapkan oleh pengacara itu. Makanya itu kalau menurut saya paling tepat ini adalah suatu kasus diduga kasus penyuapan. Yang menyuap adalah pihak dari pengacara pelaku, kemudian yang menerima diduga penyidik yang menangani kasus itu, sehingga kasus itu tidak dikirimkan ke kejaksaan. Tapi setelah dilakukan tindakan oleh Kapolres bahwa kasatnya diganti, dan kemudian barulah itu kasus itu bisa dikirim. Dan si Bintoro mengatakan ya dia mengelak, dia tidak menghentikan penyidikan kan gitu. Dan dia mengelak juga tidak menerima 20 miliar Pak. Karena kenyataannya tuduhan 20 miliar itu hanya pertama kali itu diviralkan bahwa dia memeras 20 miliar. Tapi kenyataannya dia
dan di dalam pemeriksaan di kode etik itu yang terungkap tidak ada sampai 1 miliar uang yang diterima oleh para tim penyidik itu. Baik, Pak. Jadi menurut saya ini harus yang dialami adalah kasus penyuapannya itu. Baik. Sehingga bisa harus siapa yang melakukan, siapa yang berbuat itu harus bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya itu harus ditindak secara hukum yang berlaku. Baik, Pak. Terkait penindakan secara hukum yang berlaku, Pak Arianto tadi sudah menyebutkan bahwa ini kasus penyuapan. Kalau seandainya, apakah ada bedanya, Pak, antara pemerasan yang dilakukan secara aktif atau penyuapan yang dilakukan lebih cenderung ke pasif begitu? Apakah ada beda penindakan terhadap oknum polisi yang terkait di dalamnya? Siapa yang? Saya. Ya, kalau saya melihat ini kita jangan bias ini adalah persoalan penyuapan atau pemerasan ya. Karena kedua-duanya adalah kalau sesuai dengan Undang-Undang Tipikor ini sama-sama terkait pidana korupsi seperti itu. Ada penyalahgunaan kewenangan di situ yang seharusnya tidak dilakukan oleh penyidik kepolisian, ini dilakukan. Apalagi kalau kemudian nilai berapapun itu sudah diterima oleh penyidik, misalnya seperti itu. Memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto bahwa semuanya harus diusut terkait dengan uang yang sudah diserahkan oleh tersangka, kemudian yang digelapkan oleh pengacara, semuanya memang harus diusut karena ini tentu juga akan menggerus, kalau tidak dituntaskan akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Gitu. Makanya penyelidikan terkait ini juga harus segera dilakukan, bukan hanya upaya etik dan disiplin oleh Propam saja, tetapi juga oleh penyidik kepolisian terkait dengan upaya kalau itu ada dugaan penyuapan, kemudian ada uang yang sudah digelapkan oleh pengacara, misalnya seperti itu. Ini harus segera diusut dengan tuntas. Tanpa ada itu, masyarakat akan berpersepsi bahwa Bitpropam ini akan melindungi oknum-oknum di internal kepolisian seperti itu. Makanya memang kasus ini segera dibuka secara transparan mungkin agar asumsi-asumsi itu tidak melebar kemana-mana seperti itu. Baik, Pak Bambang, ini tadi Bapak sempat menyatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang apapun itu begitu ya dalam kasus ini. Nah, kalau seandainya penyalahgunaan wewenangnya dalam hal ini adalah penyuapan, apakah sanksinya akan lebih ringan? Ya, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, memang ini terkait dengan terkait dengan kode etik dan disiplin kepolisian ya. Tetapi kalau kita merujuk bahwa ini kan juga masuk di ranah gratifikasi yang diatur dana terkait dengan tindak pidana korupsi, ini juga harus terkait dengan penyalahgunaan sanksi etik dan disiplin personil seperti itu. Karena kalau tidak, ini akan tetap tidak akan membejera bagi yang lainnya. Karena kasus-kasus seperti ini sudah jamak di tubuh kepolisian itu. Hanya beberapa orang saja yang berani speak up, salah satunya terkait dengan tersangka di pembunuhan di klinik Prodia ini. Terkait dengan kasus-kasus yang lainnya, saya rasa masih banyak terjadi dan masyarakat takut diintimidasi dan yang lain-lain sehingga tidak berani speak up itu. Kalau ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kepolisian benar-benar ingin membersihkan jajarannya dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran seperti ini, ya proses pidana itu harus dilakukan, dikaitkan dengan tindak pidana korupsi seperti itu. Baik, terkait evaluasi secara menyeluruh saya akan tanyakan nanti kepada Pak Arianto, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu klarifikasi dari AKBP Bintoro berikut ini. Saat ini proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU
dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Ya, setelah kita dengarkan klarifikasi dari AKBP Bintoro, saya minta respon dari Pak Arianto. Bagaimana Pak respon Anda? Ya, ini kasus ini kan begitu. Mencuatnya kan mula-mula kan ada viral bahwa ini Pak AKBP Bintoro ini memeras gitu ya dengan 20 miliar dengan catatan supaya kasusnya dihentikan. Tuduhannya dulu begitu diperkirakan. Ya. Tetapi kemudian yang ternyata setelah ditelisik semua pada ngasih kesaksian, yang terjadi adalah kasus itu dulu gini Bu. Pertama kasus itu kan ada pelecehan seksual, kemudian pakai narkoba, kemudian dicekoki korbannya sehingga akhirnya meninggal. Sehingga ada 3 perkara yang waktu itu dilaporkan, yaitu perkara pertama kali itu pasal pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, yang kedua ada kepemilikan senjata api, yang ketiga mengakibatkan matinya orang lain, waktu itu 338 atau 339. Nah, untuk kasus yang mengenai pelecehan seksual dan kemudian sampai meninggalnya itu ditangani oleh Polres, sedangkan untuk kepemilikan senjata api itu ditangani oleh Polda. Dalam perjalanannya, kasus itu terjadi bulan April, tapi kemudian kok tidak jalan-jalan kan itu kan, tidak segera-gera dikirim. Ternyata setelah sampai penyidiknya diganti dari Pak Bintoro itu, diganti oleh Pak Gogo, kemudian akhirnya oleh Pak Kapolres diperintahkan itu kasusnya diteruskan. Dan setelah itu diteruskan barulah timbul gugatan perdata oleh pelaku yang tadi itu merasa dia sudah minta supaya kasusnya tidak diteruskan, dan kemudian dia sudah memberikan uang kepada pengacaranya itu. Tapi kok ingkar janji kan, dia menggugat perdata. Nah, dari sini ya kasus pidananya itu kalau menurut saya yang harus ditelisik adalah kasus penyuapan ataupun pemerasan silahkan aja. Tapi kasus pidananya itu pasti akan diperiksa. Sementara ini baru kode etik yang ada. Itu pasti akan diperiksa itu kelanjutannya nanti. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arianto. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Bambang. Dari klarifikasinya AKBP Bintoro tadi, Anda melihat apa Pak Bambang? Ya, begini, bagaimanapun juga posisi penyidik di kepolisian ini berada lebih dominan daripada warga masyarakat, warga sipil biasa atau seseorang yang kemudian terduga melakukan tindak pidana. Posisi terduga ini tentu sangat lemah. Tentu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meringankan pentersangkaan terduga ini agar pasal-pasalnya tidak terlalu berat atau hukumannya sehingga hukumannya bisa diperingan. Berarti ini lazim terjadi ya Pak ya? Pak Bambang, artinya seperti ini nih lazim terjadi. Apakah itu pemerasan ataupun penyuapan begitu lazim terjadi? Jamak terjadi, bukan hanya di kasus pembunuhan ini saja ya, di hal ini juga terjadi di satuan lalu lintas, terkait dengan kasus judi online yang sekian banyak ribuan bahkan yang sudah ditangkap tetapi tidak tahu kemana prosesnya bagaimana. Artinya selama ini memang tidak ada transparansi di kepolisian dan itu sudah sering terjadi dan menjadi rahasia umum seperti itu. Artinya memang di kepolisian ini ada istilah menembak di atas kuda ya. Ketika ada tersangka, kemudian ini ditunggangi oleh motif personal gitu loh, sehingga ada upaya negosiasi pasal. Ya bisa jadi memang tidak dilakukan dengan ancaman, tetapi dengan pemerasan, tetapi upaya-upaya untuk mengolah pasal itu terus seringkali terjadi di kepolisian seperti itu.
Baik, Pak Arianto, mau ditanggapi tadi Pak Bambang menyatakan bahwa pemerasan ataupun penyuapan apapun itu terminologi yang digunakan jamak terjadi dalam penanganan kasus oleh kepolisian. Betul Pak? Benar. Bagaimana? Pengalaman saya sebagai penyidik ya, lama itu. Setiap terjadi suatu penyidikan itu Ibu ya, pengapa pelaku didampingi oleh pengacara. Umumnya apa? Pengacara pasti akan berusaha supaya bisa pelakunya itu dituntut ringan-ringan gitu. Syukur dibebaskan. Baik, itu kan penyuapan ya Pak ya. Kalau pemerasan bagaimana Pak? Kalau pemerasan itu istilahnya begini. Pemerasan itu dikenakan kepada polisi yang menangani penyidikan itu ya. Kemudian dia meminta uang kepada yang diperiksa ataupun lewat pengacaranya boleh juga. Dengan ancaman kalau ini kasusnya ini kalau dia tidak dikasih uang maka dia akan tak perberat kasusnya. Nah itu namanya pemerasan. Itu dugaan yang sering terjadi di dalam penyidikan seperti itu. Dan praktek yang sering terjadi tadi Pak Bambang benar tuh. Itu udah jamak gitu. Di setiap penyidikan pasti selalu ada terjadi itu pengacara berusaha untuk meringankan kliennya dengan cara apapun gitu Pak. Ada yang dengan cara yang baik menunjukkan bukti-bukti yang kuat atau yang kurang kuat dan sebagainya. Tapi ada cara yang kurang baik yaitu mempengaruhi penyidik supaya memanipulasi kasus. Misalnya pasalnya tidak terapkan yang berat. Kemudian tidak ditangguhkan penangguhan penahan dan sebagainya itu dengan imbalan uang. Itu banyak terjadi itu. Baik, Pak Bambang sepertinya gitu. Pak Bambang sepertinya senyum-senyum ini apa yang terjadi di balik senyum Pak? Ya, yang disampaikan Pak Arianto memang benar ya. Upaya dari pengacara untuk memperingankan itu adalah kewajiban seorang pengacara, pembela ya. Begitu. Oke. Hanya saja posisi penyidik ini dominan gitu, yang diberikan kewenangan untuk meningkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan seperti itu. Artinya dominasi penyidik inilah yang kemudian digunakan untuk melanda kutip pemerasan ya, penyalahgunaan seperti itulah yang terjadi selama ini gitu. Baik. Integritas penyidik ini memang sangat penting sekali dan saya melihat sistem sekarang ini belum bisa mengawasi penyidik secara aktif sampai ke bawah. Sistem makanya yang ada sekarang terjadi. Baik, sistem yang ada sekarang belum menjaga penyidik dari kesalahan yang dilakukan begitu ya Pak ya, dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Terima kasih Pak Arianto Sutadi dan Pak Bambang Rukminto sudah berbagi bersama kami di dialog sore hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat Bapak-bapak. Terima kasih. Pemirsa, jenazah Basri WNI korban penembakan petugas APM Malaysia tiba di kampung halamannya di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat. Tangis haru keluarga tak terbendung saat jenazah Basri, korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Selangor, Malaysia. Anak dan istri korban sangat terpukul atas kepergian Basri yang merupakan tulang punggung keluarga. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Setibanya di rumah duka langsung dilakukan proses serah terima oleh Dirjen Pelindungan WNI Kemenlu Judan Nugraha bersama PP. Ya, saya kira tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri, ya kan? Saya sampaikan peran mereka sangat penting. Mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan, mereka penegak hukum. Jadi
saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat, rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat membangun. Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Saya kira itu, ya. Saya bicara secara nasional semua, ya. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan? Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.